Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini Rabu 14 Agustus 2024 Reni hadir untuk Anda di jam 9 sampai jam 10. Nggak sendirian karena ada beberapa narasumber yang sudah hadir di studio kami dari Balkesmas Magelang. Kita akan bahas terkait dengan remaja bebas anemia. Jadi di rumah yang masih punya remaja-remaja atau Mbak sama Mas yang lagi pada dengerin Fast FM nih, biar tahu gitu ya informasinya gimana caranya biar kita tuh nggak lemes, nggak mager karena anemia, atau beberapa keluhan yang belakangan ini sering dirasakan nggak tahu alasannya kenapa, ternyata adalah itu gejala anemia. Yuk gabung di sini bareng sama Reni nanti sampai jam 10. Keluarga Fast bisa ikuti dialog ini, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578700940. Kita sapa dulu Dr. Rosalia Oktaviani dan juga Ibu Rini Dwi Mulyani, Sarjana Terapan Kebidanan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat ini ya dokter dan Bu Bidan? Alhamdulillah. Oke deh, Sehat. mic-nya mungkin lebih deket lagi nih Oh biar iya, lebih oke. jelas suaranya. Oke. Kita ngomongin permasalahan gizi di Indonesia yang tentunya masih menjadi PR ini ya, Bu Dokter dan juga Bu Bidan, yang on the way terselesaikannya gitu. Iya. Karena kalau kita udah ngomongin gizi itu kan kaitannya sama masalah stunting gitu ya. Iya, betul. Perkembangan anak dari balita mungkin sampai usia remaja yang sangat poinnya di sini adalah remaja yang harusnya berkualitas gitu. Iya. Kalau kita ngomongin anemia nih Dokter Ros, bisa dijabarkan gak sih apa hanya kurang darah seperti yang orang-orang tahu terus lemes gitu dokter? Iya. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi dalam tubuh kita yang ditandai dengan adanya pemeriksaan dulu ya. Jadi pemeriksaan darah, dari hasil pemeriksaan darahnya itu ditemukan HB-nya kurang dari nilai normal gitu ya, nilai lebih rendah dari nilai normalnya. Nah nanti disesuaikan, biasanya ada nilai-nilai tertentu untuk remaja, dewasa. Itu untuk perempuan yaitu kalau nilai normalnya adalah di atas 12. Kalau ditemukan kurang dari 12 bisa kita sebut sebagai anemia. Kalau untuk laki-laki biasanya nilainya 13, jadi kurang dari itu disebut sebagai anemia. Jadi berbeda dengan yang tekanan darah rendah, itu berbeda ya. Jadi kalau aku darah rendah apa nih yang dimaksud? Apakah HB-nya yang rendah ataukah tekanan darahnya yang rendah gitu. Jadi kadang suka rancu di situ. Iya. Kemudian penyebabnya dari anemia itu bisa beragam ya. Jadi tidak hanya, kalau yang banyak di Indonesia ini paling sering ditemukan adalah anemia defisiensi besi atau kurang zat besi ya. Nah, tapi penyebabnya sebenarnya tidak hanya itu. Bisa dari itu kan, kalau zat besi itu kan komponen yang digunakan untuk membentuk sel darah merah ya, untuk mengangkut yang nantinya digunakan untuk HB ini kan nanti fungsinya mengikat oksigen yang nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya nanti akan berpengaruh terhadap, akan menimbulkan gejala kalau dia kekurangan. Nah gitu. Nah tapi sebenarnya penyebabnya tidak hanya anemia defisiensi besi, bisa juga karena produksinya yang bermasalah. Jadi pabriknya yang bermasalah. Ini biasanya ditemukan pada anemia plastik. Jadi pembentukannya yang dari awal sudah tidak ada gitu. Gimana mau bisa mengedarkan ke seluruh tubuh yang memang produksinya nggak ada gitu, sedikit sekali. Nah itu biasanya pada anemia aplastik. Kemudian tadi kalau anemia defisiensi besi terkait asupan, kemudian gangguan dalam penyerapan di situ terkait asupan zat besinya. Tapi kalau misal ada juga yang masalah dalam proses ini, jadi perusakan dari sel darah merahnya yang terlalu cepat. Misalnya dibentuk, produksinya bagus nih, dibentuk sudah ada, asupan nutrisinya juga baik, tetapi dia penghancuran dari sel darah kan ada umurnya ya. Sel darah merah itu kan juga ada umurnya, tetapi penghancurannya dihancurkannya lebih cepat. Nah itu juga nanti bisa menjadi anemia, namanya anemia hemolitik. Jadi macam-macamnya beragam. Nah gitu, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya. Benar ya. Jadi memang ini bukan hanya sekedar darah rendah aja, karena butuh pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya. Kalau udah ngomongin HB kan nggak bisa pakai tensi doang nih dok. Iya nggak bisa, nggak kelihatan.
walaupun mungkin sekilas agak kelihatan lebih pucat atau mungkin, tapi untuk memastikan tetap dari pemeriksaan darah. Oke, baik. Kita jadi tahu nih ya, keluarga Fas, ternyata anemia itu memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, bukan karena tensi kita rendah terus kita pusing, puyeng, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita beralih ke Bu Bidan Rini nih. Yang namanya anemia ini ternyata banyak dirasakan atau dikeluhkan, ini terjadi pada remaja putri nih, Bu Bidan. Terutama remaja putri. Tapi sebenarnya ada nggak sih kalau misalnya remaja yang putra gitu juga mengalami? Ada juga, iya. Jadi kondisi anemia itu bisa jadi terjadi di semua usia. Bayi bisa terkena anemia, terus anak-anak, remaja, usia dewasa, apalagi sampai lansia bisa saja mengalami anemia. Jadi bisa di semua siklus umur gitu ya. Okay. Tapi terutama resiko anemia itu akan lebih besar terjadi pada remaja putri. Gitu. Kenapa? Sebabnya kenapa? Karena yang pertama perempuan atau remaja putri kan unik, dia akan mengalami menstruasi setiap bulannya, akan mengalami perdarahan setiap bulannya. Wanita juga kenapa yang diupkan itu kejadian remaja anemia pada remaja putri, karena remaja putri itu kan adalah calon ibu. Iya. Dia yang akan mengandung, melahirkan calon melahirkan generasi-generasi penerus bangsa seperti itu. Sebenarnya tidak penyebab dari anemia kasusnya antara laki-laki dan perempuan hampir 2 kali lipat. Remaja laki-laki bisa jadi juga mengalami anemia, sedangkan pada remaja perempuan 2 kali lipat kejadiannya kasus prevalensinya terjadi anemia itu. Selain itu, karena perdarahan karena menstruasi, penyebab lainnya juga yang seperti tadi Dokter Rosa sampaikan ya, karena pola makan atau asupan gizi yang kurang kaya akan zat besi. Kebanyakan orang Indonesia itu kan makanya ada survei yang menyatakan bahwa 97% asupan makanan orang Indonesia itu kebanyakan dari makanan pokok dan sayur dan buah saja. Jadi kurang protein hewani, terutama protein hewani. Jadi kan pembentuk dari hemoglobin itu kan terbentuk dari zat besi ya. Zat besi ini kan ada 2. Dari makanan, asupannya dari protein ya. Protein kan ada 2, protein abadi dan hewani. Akan tetapi ada atau disebut juga hem dan non hem. Untuk hem itu yang dari protein hewani itu cenderung lebih mudah diserap daripada protein yang non hem atau yang berasal dari nabati. Nah, kita kembali lagi, ternyata asupan kebanyakan orang Indonesia malah lebih banyak nabatinya daripada hewaninya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di samping tadi yang sudah disampaikan Dokter Rosa juga karena akibat penyakit juga, misalnya talasemia ataupun itu yang secara genetik ya. Ternyata cacingan itu juga berisiko menyebabkan terjadinya anemia. Kita tahu sendiri ya, mungkin dari pola hidup yang tidak sehat. Misalnya kebanyakan nih anak-anak main tanah, terus makan nggak cuci tangan, seperti itu kan berisiko untuk mengalami cacingan. Cacing tambang ini dia kan di dalam usus nanti akan menyerap namanya zat gizi dan makanan kan menyerap dari usus besarnya itu ya, ususnya itu. Dia juga akan menimbulkan risiko perdarahan. Nah, risiko perdarahan itu yang juga berisiko untuk menyebabkan terjadinya anemia. Gitu. Itu pun juga bisa terjadi pada ibu hamil ya, Mbak. Iya, benar banget. Karena mungkin kita fokusnya ke remaja putri biar nanti ada persiapan begitu ya, Bu Bidan. Iya, betul. Iya, persiapannya memang ya mulai dari ini jadi ya, jangka panjang ya. Jadi ya dari bayi, anak-anak, emang wanita itu uniknya satu siklus hidup itu ya. Iya, lagi-lagi ya. PR dari pemerintah juga kan stunting ini juga kan awal mulanya mungkin dengan solusinya menyiapkan remaja putri yang berkualitas gitu ya untuk kesehatan reproduksinya juga terutama ya Dokter Ros. Ini sangat berpengaruh berarti dari awal tumbuh begitu ya. Iya. Jadi kan satu siklus ya. Jadi kalau tidak di
satu siklus rangkaian gitu ya. Kalau Iya. tidak diputus ya nantinya akan menghasilkan apa? Ibu hamil. Dari remajanya ketika didapatkan anemia tidak ditangani dengan baik, resiko nanti kedepannya saat dewasa menjadi ibu hamil yang anemia, beresiko melahirkan bayi yang berat lahir rendah dan stunting. Stunting ini nanti kembali lagi. Jadi remaja yang tidak produktif, Balik lagi. yang kurang gizi juga, anemia lagi. Jadi satu lingkaran yang tidak putus terusnya. Gimana kita mau memutus masalah stunting ini? Makanya kita harus siapkan dari awal. Selain dari anak-anaknya kita persiapkan, remaja putri yang calon ibu hamil ini tadi juga perlu disiapkan. Oke. Gitu. Walaupun masih usia baru-baru awal begitu Iya. ya. Ini biasanya kalau kita memperhatikan gizi asupan mikro gitu yang diasup sama remaja ini, memang dari usia berapa sih dokter yang harus benar-benar kayak tadi kan Bu Bidan ini bilang kalau orang Indonesia tuh kalau udah ketemu nasi sama sayur aja lauknya ya paling yang nabati, karena banyak juga sebagian orang yang nggak suka sama yang dari protein hewani. Ini yang lebih harus digenjot lagi untuk protein hewani pada usia berapa sih sebenarnya Bu Bidan? Sebenarnya sejak dari 0 sampai 6 bulan itu kan ASI eksklusif. Iya. Jadi mulai mengenalkan MPASI, makanan pendamping ASI itu mulai dari 6 bulan itu sudah harus dikenalkan namanya protein hewani. Protein Sekarang hewani. malah lebih bagus, malah lebih dianjurkan untuk protein hewaninya itu tidak hanya cuma satu. Jadi misalnya telur campur ikan ditambah daging, unggas itu di mix, malah yang dikurangi adalah porsi sayur dan buahnya itu memang harus sudah dikenalkan, tapi lebih banyak porsinya pada protein hewani. Mulai dari 6 bulan itu mulai dari kenal dia bayi itu mulai diperkenalkan dengan MPASI itu. Karena dengan ternyata pada ibu dengan anemia itu berisiko juga melahirkan anak yang mengalami anemia. Kan otomatis ya ibu mengalami anemia, otomatis cadangan oksigen hemoglobinnya yang harus disalurkan untuk ke bayinya kan juga berkurang. Jadi ibu dengan anemia berisiko melahirkan bayi yang akan mengalami anemia sejak dini, yaitu pada usia 4 sampai 6 bulan. Itu sudah akan mengalami anemia yang kalau bayi ini anemia tentunya pertumbuhan perkembangannya juga akan terhambat dan berisiko terjadinya stunting itu. Jangan jadi sampai ya. mengenalkan protein sebenarnya sekarang menu gizi seimbang dokter ya. Menu gizi seimbang sesuai isi piringku, tapi untuk yang terutama pada usia 6 sampai perkenal 6 sampai 2 tahun itu yang paling utama adalah protein hewani. Ya, kalau untuk anak-anak kan untuk mencegah stunting tadi itu kan memang dominan di protein hewaninya ya. Jadi saat pengenalan MPASI sampai 2 tahun pertama itu lebih dominan utamakan justru bukan sayurnya dulu gitu, tapi dominan proteinnya. Baru nanti setelah di atas 2 tahun mulai perkenalkan sayur, termasuk remaja ini juga mulai ditambah dengan sayur, tetapi tetap proteinnya juga tetap harus ada. Jadi 2 tahun pertama dominan ke proteinnya tadi, khususnya protein hewani. Baik, jadi ini ada persiapan begitu untuk pengenalan. Jangan ditinggalkan sayurnya juga. Nanti PR lagi dokter, maunya makannya protein hewani aja, sayurnya yang susah. Yang ini keragaman ya, menu gizi seimbang. Karena kan menu gizi seimbang itu beragam. Benar. Bermacam-macam, tidak hanya satu macam, jumlahnya cukup, frekuensinya itu dan beragam itu ya. Dan sesuaikan menu lokal ya, jangan kita ikut-ikut menu luar harus kayak gini, enggak. Salmon salmon. Padahal kan kita ada ikan kembung, gitu. ikan lele gitu kan bisa di ikan nila dan lain sebagainya ya, yang ada di lokal aja kita sesuaikan dengan menu makanan lokal gitu. Karena nih ini harus protein hewani kata dokter Rosdi, Harus buka stick gitu, buka enggak. Instagram isinya semua salmon. Harganya juga lumayan mahal. Padahal sebenarnya dari menu-menu lokalan gitu Hati ayam itu benar. cenderung lebih besar kandungan besinya itu kan lebih murah. Iya, Telur lebih hati terjangkau ayam ya dokter enggak, ya. Iya. Oke, baik. Nggak ada kata bilang susah nyarinya dan mahal ya keluarga Fas, karena beberapa produk lokal itu juga ada yang memang benar-benar terjangkau angka harganya, tapi kandungannya juga nutrisinya luar biasa gitu ya untuk mendukung perkembangan anak dan juga remaja. Buat mbak-mbak nih,
sama mas-mas yang pada mulai suka banget makannya ke protein hewani udah bagus, tapi harus diimbangi sama yang namanya sayur juga ya dokter ya. Iya, betul. Oke, baik, kita break dulu, kasih informasi yang melewat untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung. Nanti kami nantikan keluarga FAS ingin mengirimkan pertanyaannya ya lewat 081578709640. 90.1 Fas FM. Reni masih untuk Anda keluarga Fas, dan kami masih berdialog bersama dengan rekan-rekan dari Balkesmas Magelang. Di studio kami masih ada Dr. Rose dan juga Bu Bidan Rini ya. Kita masih membahas terkait dengan remaja bebas anemia. Dan tahu nggak keluarga Fas, ternyata hampir 2,3 miliar orang itu mengalami anemia. Dan di Indonesia sendiri anemia itu merupakan salah satu penyakit yang paling umum kita temukan. Kalau diumpamakan tuh 1 dari 5 orang Indonesia memiliki risiko untuk terkena anemia. Padahal tadi juga udah dijelasin ya, bukan karena tekanan darah kita rendah, tapi HB-nya kita ini yang turun, makanya bisa menyebabkan anemia. Dan yang tadi agak bikin saya kaget tuh, yang dijelaskan tadi bukan karena HB-nya turun aja, tapi juga ada beberapa diakibatkan oleh penyakit. Salah satunya adalah cacingan. Nah, ini kan agak orang mungkin kok cacingan gitu kan ya, karena tadi kita tahu cacingnya itu yang menyerap nutrisi tubuh kita gitu ya Bu Bidan ya, yang itu menyebabkan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita habis dan nggak bisa memproduksi lagi. Tapi dokter, ini sembari kita berjalan dengan materi, ada pertanyaan juga dari Bu Yuni nih. Dokter, bagaimana caranya kalau misalnya anak nih alergi protein hewani gitu ya? Padahal kan tadi dibilang protein hewani harus mulai dikenalkan dan juga harus masuk di menu utama kalau bisa gitu, selain sayur dan buah. Ya, jadi pada saat MFASI memang yang kekhawatiran orang tua, rata-rata ibu-ibu orang tua itu pas saat pengenalan ASI takut anaknya yang tidak memperkenalkan protein itu seringkali karena tadi alasannya takut anaknya alergi, padahal justru dari awal memang perlu dikenalkan ya. Nah, kalau memang alergi protein hewani ini general ya, jadi protein hewani yang mana? Apakah sudah dicobakan semua gitu? Kadang ada anak alergi telur ayam negeri, tapi enggak telur ayam kampung. Ya, ada ayam negeri dia alergi, ayam kampung enggak. Jadi perlu di ini. Ada yang ikan laut dia alergi, ikan tawar enggak. Jadi protein hewani yang mana yang dimaksud? Apakah sudah pernah dicobakan gitu? Ya memang ada resiko tadi ke arah alergi, Mas. Kalau khususnya kalau punya bakat alergi ya. Tapi kalau enggak ya insya Allah nggak masalah gitu. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu malah menghambat pemberian protein terhadap anak, sehingga nantinya malah menghambat nutrisinya juga, tidak asupan nutrisinya jadi terganggu juga karena kekhawatiran kita. Jadi kalau memang khawatir ya mungkin bisa dipastikan protein yang mana gitu. Kalau ada alternatifnya ya sudah, berarti alternatif itu yang bisa diberikan. Baik, gitu. Harus mulai dicatat berarti ini ya Bu Bidan. Iya. Terutama karena udah ada riwayat alergi ya, memang harus ada treatment tersendiri ya dok ya. Kan memang kalau untuk tes alergi ya biayanya cukup mahal ya dokter ya. Tapi kita sebagai ibu niteni dulu, ibaratnya kalau dikasih telur ayam kok alergi ya kita kasih alternatif yang lain seperti yang dokter Asa sampaikan tadi. Oke. Bikin jurnal mungkin ya dokter? Iya, bisa dengan catatan tadi ya. Menu hari ini ini ternyata alergi ya, harus dicatat ya memang ya. Kita cobakan yang lain dulu gitu. Menu istilahnya kalau telur khawatir yang lain, kita coba menu protein yang lain, misalnya dari ikan atau ayam dulu. Misalnya ganti dulu. Ini enggak apa-apa. Oke, ini bisa. Telur mau dicobakan lagi, tetapi coba telur yang lain juga enggak apa-apa. Jadi memang kita kalau menghadapi anak dengan alergi memang perlu ini ya. Kita perlu kejelian, dan tadi cara gampangnya adalah niteni. Riwayat kalau ada timbul alergi, kita lihat riwayat makanan terakhirnya apa gitu yang memungkinkan menjadi timbul alergi. Oke, baik. Jadi jangan malas untuk kita mulai lagi mengenalkan pada anak ketika memang ada alergi ya, yang alergi tadi itu harus dihindari, cari solusi lain alternatifnya gitu ya. Kan tadi juga selain protein hewani juga ada nabatinya juga ya, dari kacang-kacangan itu, bayam itu kan masih ada kandungan protein alternatifnya, yaitu di non hem yang nabati meskipun susah diserap. Kita ini aja mesti pinter-pinternya kita untuk
membuat menu untuk anak kita gitu. Iya, Yang benar penting banget. asupan gizinya juga terpenuhi gitu. Iya. Oke, baik. Ini kita kembali lagi ke remaja, kasus pada remaja. Oke, dari mungkin awal-awal di dulu-dulu kita mengajarkan anak untuk makanan yang seimbang, nasi, sayur, buah, dan juga protein. Kalau sekarang kita ngomongin protein kan udah gampang banget dokter, ya kan? Bahkan malah anak-anak remaja sekarang tuh suka banget kayak misalnya ayam sehari mungkin bisa ketemu 3 sampai 4 kali gitu kan. Nah ini bermasalah nggak sih dok ketika konsumsi yang berlebihan tadi dengan HB atau anemia yang ada di Indonesia khususnya? Ya, ini juga termasuk permasalahan. Kenapa sih tadi concernnya kita ke remaja ya? Di remaja ini juga ada permasalahan dalam asupan nutrisi tadi. Yeah. Oke, mungkin makannya udah ada protein, sudah ada ayam, sudah ada yang lain, tetapi itu tadi dibarengi dengan minuman tertentu, Itu benar. ada teh, ada kopi kekinian, teh kekinian, ya itu dimana makanan tadi dapat menghambat penyerapan zat besi. Iya. Nah, masalahnya di situ juga. Jadi tidak diimbangi dengan buah. Justru seharusnya kan makan makanan yang berprotein tadi tinggi zat besi diimbangi dengan buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Jadi membantu penyerapan zat besi. Iya. Bukan malah barengan dengan Gula paket ya. yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi beberapa yang bisa menghambat zat besi itu ada teh, kopi, kemudian susu itu juga termasuk. Makanya tidak disarankan habis makan makanan dengan tinggi besi langsung minum susu, malah nanti menghambat. Jadi sebaiknya memang di luar itu kalau memang mau minum susu. Kita butuh kalsium tetapi kalsiumnya tidak bersamaan dengan makan makanan yang tinggi zat besi tadi. Gitu. Atau kalau misalnya ada masalah yang lain tadi kan penyebabnya yang tadi yang sudah dijelaskan ya, kalau anak-anak kan tidak hanya perdarahan dari menstruasi, kalau yang remaja tadi ada kecacingan menghambat penyerapannya juga. Kemudian, nah kalau memang terus-terusan seperti itu udah bagus kok tapi masih HB-nya nggak ini, jangan-jangan ada penyakit kronik gitu, ada penyakit tertentu yang dia nggak sadari, yang itu juga berpengaruh nantinya ke HB-nya, ke arah anemianya juga. Oke, Gitu. biasanya penyakit kronik seperti apa dokter yang ditemukan? TBC bisa. Jadi gambaran orang dengan penyakit kronik salah satunya infeksi TBC itu kan juga kronik ya. Jadi dia bisa ditemukan adanya HB-nya juga rendah. Gitu. Terlihatnya ternyata bukan hanya asmanya udah bagus tapi ternyata ada HB-nya rendah karena ternyata ada penyakit tadi. Kadang pada anak-anak kan biasanya dia termasuk yang silent disease ya. Jadi tidak diketahui diam-diam dia nggak jelas penyakitnya, ternyata dia terkena itu. Kalau pada anak-anak khususnya. Oke, Gitu. baik. Bu Bidan mau menambahkan? Oh ya, selain TBC ada juga ini malaria. Malaria juga berisiko menyebabkan anemia. Ya, karena plasmodium di penyakit malaria itu berisiko menyebabkan darahnya itu cepat mengencer. Jadi kan dia tetap berisiko anemia. Kalau mengalami malaria ya tetap kita treatment malarianya dulu baru mengobati untuk anemianya. Gitu. Oke, jadi memang dibutuhkan screening lebih lanjut tuh seperti ini ya dokter ya. Ya, atau tadi ada jenis masalah yang ini, ada faktor keturunan tadi juga, masalah penyakit lain, penyakit pada kelainan pada darahnya. Jadi hasil misalnya dari pemeriksaannya sel darahnya kecil, bentuknya sel sapi, atau memang ada kelainan pada bentuk hemoglobinnya yang pada talasemia itu. Dan itu nanti di screening, dari screening itu awalnya kelihatan HB-nya rendah, kemudian bentukannya kok kecil, curiga ke arah sana, biasanya nanti disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk screening ke arah talasemia. Dan ini memang bagus khususnya kalau sebelum menikah ya perlu screening, karena kalau ketemu sama-sama faktor resiko, ya nanti resikonya bisa jadi timbul yang talasemia mayor tadi, yang jadi bikin anaknya yang nanti malah timbul keluhannya, gejala dan keluhannya gitu. Baik, inilah makanya pentingnya Balkesmas selalu memberikan sosialisasi, cek kesehatan rutin, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk perkembangan, bukan hanya untuk diri kita tapi keluarga dan juga anak-anak. Dokter, ini kembali lagi ada pertanyaan dari pendengar kami. Assalamualaikum dokter, anak saya suka sakit datang bulannya nih, terus kalau datang bulan tuh suka pusing kepalanya. Kalau mengkonsumsi tablet tambah darah apa boleh jika berkepanjangan? Saat ini usianya mahasiswa begitu ya. Banyak kegiatan juga. Usianya 20 tahun ini dokter. Kalau mengkonsumsi vitamin apa sebaiknya agar daya tahan tubuhnya ini bagus
Dan ini tadi ya, bolehkah mengkonsumsi tambah darah berkepanjangan? Dari Bu Erna di Kiringan, monggo Dokter Rosa dan juga Bu Bidan mau memberikan penjelasan. Iya. Jadi kalau pada ini tadi keluhannya ada ini ya, nyeri saat datang bulan. Memang ada beberapa kondisi kalau perempuan ketika datang bulan itu mengalami rasa nggak nyaman ya di sebenarnya. Tapi kalau masih dalam kondisi yang wajar, dalam batas wajar, nggak yang kesakitan sampai pingsan sampai nggak bisa beraktivitas sama sekali. Artinya kalau sudah sampai dalam batas seperti itu, sudah sampai tahap yang nyeri berat ya, sampai dia nggak bisa aktivitas, pingsan dan lain sebagainya, itu perlu diperiksa lebih lanjut. Khawatirnya ada masalah yang lain. Jadi yang memberatkan nyerinya tadi. Kalau orang pada umumnya memang akan mengalami ada nyeri rasa tidak nyaman saat menstruasi, dan itu masih selama masih wajar sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nyerinya hebat, perlu evaluasi, cek konsultasi ke OB-GYN untuk di USG ada masalah tidak. Kemudian saat menstruasi boleh nggak tambah ekstra tablet tambah darah? Boleh saja gitu, karena kan memang ada banyak darah yang dikeluarkan, ada proses perdarahan yang terjadi, sehingga untuk menambah, karena dengan proses perdarahan itu ya memang HB-nya akan turun, bisa menyebabkan penurunan HB, zat besinya hilang, HB-nya akan turun juga. Nah itu boleh di ekstra penambahan zat besi saat menstruasi boleh. Nah kalau pada kondisi misalnya di luar itu masih sering pusing, ya perlu di screening juga apakah memang selama ini HB-nya rendah. Kalau memang HB-nya rendah, perlu dicari tahu apakah karena memang ada perdarahan yang tidak kita ketahui, ada masalah di penyerapannya atau ada masalah penyakit yang lain. Nah itu yang perlu dicari tahu, bukan yang terus berkepanjangan. Tetapi untuk pencegahan memang ada program pemerintah yang untuk anak-anak remaja dan yang remaja dewasa awal ya. Mungkin nanti Mbak Rini yang lebih menjelaskan ya, untuk tablet tambah darah itu ada program untuk pencegahan. Oke, baik. Jadi, itu biasanya dari SMP udah ada ya? Iya, dari kelas 7 itu ada program TTD ya, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri khususnya. Ini di SMP, SMA, MA atau MAN, madrasah itu diberikan program itu. Jadi ini adalah suplementasi tambah darah, pemberian 1 tablet tambah darah setiap minggu. Jadi minumnya 1 minggu sekali. Kalau mungkin di sekolah-sekolah ada program aksi bergizi gitu ya. Jadi kadang kan ini kalau dikasih tablet tambah darah, misalnya 1 gepok gitulah, malah dibawa pulang nanti nggak diminum. Makanya ada ini program namanya aksi bergizi. Jadi nanti ada salah satunya di program itu adalah minum tablet tambah darah bersama-sama di sekolah. Jadi bisa memastikan bahwa anak-anak remaja putri ini minum tablet tambah darahnya. Kadang kan ada banyak mitos ya. Tadi yang seperti kembali ke pertanyaan bahwa apakah minum tablet tambah darah secara berkepanjangan itu boleh apa enggak? Jawabannya ya ini, karena tubuh kita itu pintar, punya namanya adalah otoregulasi. Jadi kan sebelum terjadi anemia dia akan mengalami defisiensi besi terlebih dahulu. Tubuh itu kalau misalnya di dalam tubuhnya itu cadangan besinya itu sudah cukup, maka penyerapan zat besi di asupan makan ataupun intake yang diminum itu dia akan menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Kalau kurang berarti yang diserap lebih banyak. Jadi seperti itu. Kalau program dari pemerintah itu kan 1 tablet 1 minggu. 1 tablet 1 minggu selama 1 tahun. Jadi hitungannya kurang lebih sih dalam 1 tahun minumnya 52 tablet. Di Kemenkes juga meluncurkan namanya aplikasi Ceria ini ya Kak. Belum aplikasi Ceria itu untuk pencatatan pelaporan. Di situ juga ada kayak tentang edukasi terkait dengan anemia seperti itu. Di aplikasi Ceria ini nanti remaja putri boleh menginputkan, hari ini saya sudah minum tablet darah, bisa diinputkan di aplikasi Ceria itu yang bisa diunduh di Play Store. Nah unduhnya itu. Jangan cuma game ya dokter. Iya, aplikasi yang bermanfaat ya. Oke, baik. Jadi ini aman ya dokter ketika dikonsumsi, apalagi saat datang bulan dan memang indikasinya ada tadi pusing gitu ya dokter. Tapi tetap butuh pemeriksaan lebih lanjut ya dok? Iya, untuk memastikan setelah selesainya kok masih seperti itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Dan kalau nyerinya hebat, nah itu tadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada masalah di rahimnya atau tidak, ada yang menyebabkan nyeri hebat tadi. Iya, gitu. Karena ada beberapa juga remaja putri yang sampai nggak bisa beraktivitas sama sekali gitu ya pas ketika dia datang bulan gitu ya. Baik. Dan ini kalau untuk konsumsi vitamin sendiri dokter,
seperti apa? Bisa dibarengi kah dengan mengkonsumsi tambah darah tadi? Kalau biasanya di barengkan di bersamaan dengan tablet tambah darah biasanya vitamin C ya untuk mempercepat atau meningkatkan penyerapan zat besinya. Biasanya vitamin C atau biasanya ke dalam tablet tambah darah itu sudah kombinasi dengan vitamin B12 ya. Vitamin B12, asam folat. Nah, itu karena ada juga jenisnya yang namanya anemia defisiensi vitamin B12 gitu. Nanti bentuknya sendiri lagi. Makanya seringkali kalau dalam tablet tambah darah, tablet besi, suplementasi zat besi itu biasanya ada sudah kombinasi dengan vitamin B12. Oke, baik, cukup jadinya ya. Kalau misalnya mau ditambah mungkin yang tadi vitamin C yang atau membantu makanan penyerapan atau buah ya, Ya. bisa ditambahkan itu. Oke, bener banget. Jadi yang alami, mungkin kalau misalnya agak khawatir gitu ya, terlalu banyak mengkonsumsi tablet tadi gitu dokter, ini bisa disiasati ketika mengkonsumsi tambah darah ya dibarengi dengan buah-buahan yang kayak vitamin C gitu ya. Susunya nono ya, susunya nggak boleh dulu nih. Susu boleh Tapi asalkan jangan tidak dibarengin. bersamaan dengan saat konsumsi zat besinya tadi. Jedanya dokter, mungkin bisa lebih detail lagi nih ketika kita mengkonsumsi tambah darah, terus kita juga mau mengkonsumsi susu, jedanya yang ideal berapa dok? Kalau dari penyerapan itu kan biasanya jeda itu kan 2 jaman ya, tetapi kan kita bisa alihkan ke waktu yang lain. Oke. Mudahnya lebih mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mengurangikan kadang efek samping dari tablet tambah darah itu kan agak mual kadang itu. Bisa diambil saat malam hari untuk tablet besinya, pagi atau siangnya, atau untuk snack antar makan utamanya itu bisa ditambahkan dengan susu tadi. Oke, baik. Ini juga tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan waktu gitu. Kenapa biasanya kalau konsumsi tambah darah itu harus biasanya kalau bisa malam aja gitu? Karena mual tadi dok. Karena efek sampingnya kadang ada yang merasakan nggak nyaman tadi mual gitu. Oh, maksudnya biar bawa tidur, biar istirahat Iya. gitu ya. Oke deh, baik. Untuk Anda keluarga Fas, kita masih menantikan untuk pertanyaan, bisa live langsung via WhatsApp-nya Fas FM boleh. Kalau mau telepon di 081578709640. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas sampai jam 11 nanti kita masih berdialog bersama dengan rekan-rekan dari Balkesmas wilayah Magelang. Masih ada Dr. Rosalia Oktaviani dan juga Ibu Rini Dwi Mulyani, Sarjana Terapan Kebidanan. Gampangnya Bidan Rini gitu ya. Oke, dokter dan juga Bu Bidan Rini, kita kembali lagi ke pertanyaan ya. Selain dampak dari anemia bagi remaja ini kan tadi sudah dijelaskan kalau ini tidak dihentikan atau tidak diputus, anemia ini akan berkelanjutan. Terus ketika remaja putri nanti menjadi seorang ibu, hamil, anemia lagi, anaknya bakal anemia juga. Selain itu apa sih dokter dampaknya? Ya, jadi dampak anemia itu tadi kan nanti akan timbul keluhan ya. Jadi kalau tadi kan di awal sudah kita sampaikan bahwa yang paling sering ya kalau anemia defisiensi besi, bahwa dalam HB itu kan fungsinya tadi mengikat oksigen. Iya. Jadi yang kita edarkan ke seluruh tubuh yang dimana nantinya akan kita gunakan untuk beraktivitas. Jadi kalau dampaknya kalau orang dengan anemia ya akan berpengaruh terhadap aktivitasnya nanti. Jadi yang keluhan dan gejalanya jadi 5L itu tadi, lemah, letih, lesu, lelah, lalai ya. Jadi nanti berpengaruh ke motoriknya. Jadi aktivitasnya juga terganggu, gampang berkunang-kunang, termasuk ke kognitifnya juga dia akan berpengaruh di sana. Apalagi ini masih remaja, masih sekolah ya, usia sekolah. Kemudian nantinya jangka panjangnya yaitu tadi yang sudah tadi dibahas bahwa nanti remaja-remaja ini adalah calon ibu. Ketika sudah berkeluarga, dia nanti akan menjadi calon ibu tadi. Ketika menjadi hamil, kalau tidak ditangani dengan baik ya akan menjadi ibu hamil yang anemia dan berdampak pada anaknya yang lahir bisa berat badan lahir rendah, kemudian bisa anak lahir dengan anemia juga, dan juga menjadi stunting gitu. Oke, baik. Gitu. Bu Rini mau menambahkan? Ya, menambahkan sedikit ya terkait tadi dampak dari anemia. Selain dari produktivitas, kebugarannya juga turun, kecerdasannya juga bisa turun. Dia juga karena salah satu fungsi dari zat besi itu adalah pembentuk sel limfosit ya. Jadi itu sel kekebalan tubuh. Karena anemia juga dia berisiko kekebalan tubuhnya turun sehingga menyebabkan dia lebih berisiko untuk mengalami penyakit infeksi.
Jadi dia mudah sakit lah ibaratnya seperti itu. Kalau mudah sakit ya otomatis ya menambah lagi produktivitasnya lebih turun lagi gitu ya. Selain itu untuk dampak anemia pada ibu hamil sendiri dia cenderung akan selain BBLR, PBLR, dia saat melahirkan kan otomatis ya saat proses melahirkan akan terjadi pengeluaran darah. Untuk normalnya 500 cc itu untuk kasus persalinan normal. Pada kasus anemia dia berisiko mengalami perdarahan saat melahirkan dan itu bisa sampai ke arah kematian. Seperti itu ya. Perdarahan saat persalinan itu kan kejar-kejaran antara nyawa dan nyawa ibu, nyawa bayi. Kalau tidak terselamatkan bisa jatuh sampai ke arah kematian. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Makanya harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Kalau dikasih nih remaja putri dikasih TTD jangan diumpetin ya. Iya, jangan cuma disimpan dibawa pulang gitu, nanti malah kasih ibunya aja nih gitu. Iya. Soalnya ini ada stigma kayak gini, mitos ya. Kan ini program TTD itu yang diberikan kepada remaja putri itu kan sama dengan program TTD untuk ibu hamil. Cenderungnya nanti ibu kalau sampai rumah dikasih apa? Dikasih vitamin lah anakku ki ora hamil kok dikasih kayak sama, gini. Nah, gitu. Iya, karena ini kan program nasional ya, jadi ini juga untuk para orang tua, pendidikan untuk para orang tua juga misalnya kok remajanya atau putrinya dikasih TTD ya kita bantu motivasi udah minum belum, kita kasih dukungan lah untuk anak kita, ini penting lah. Ini TTD ini bukan obat yang jelas ya, bukan obat, dia adalah vitamin yang kalau obat itu kan minum harus nanti dampaknya itu kelihatan gitu ya, sembuh kayak gitulah. Kalau TTD ini kan jangka panjang, jadi harus minumnya secara rutin biar nanti output kedepannya ini kan juga remaja putri kan mengalami siklus menstruasi itu tiap bulan ya, mengalami perdarahan tiap bulan juga kan masih berisiko untuk mengalami anemia. Jadi ya karena ini bukan obat tapi ini vitamin, jadi ya harus rutin lah ya ibaratnya minumnya seperti itu. Oke, baik. Ya paling enggak ini harus dipersiapkan karena tubuh kita nantinya akan memproduksi sel darah merah lagi gitu yang nanti Ibu Bidan bilang tadi menstruasi kan setiap bulan. Nah, ketika TTD ini dikonsumsi secara teratur otomatis produksi sel darah merah dalam tubuh kita juga jadi bagus ya, Dokter? Iya. Oke. Jadi sudah sebelum terjadi perdarahan sudah disiapkan fungsi dari pencegahan yang TTD tadi. Kecuali kalau dia sudah anemia sudah jelas, nah itu beda nanti treatmentnya tergantung dari penyebab anemianya itu apa gitu. Oke, baik. Dokter, saya seorang ibu rumah tangga begitu ya, tapi usia saya masih 30 gitu ya. Sedang mempersiapkan kehamilan. Apakah memang anemia ini bisa sampai seperti vertigo rasanya, Dokter, gitu ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, kalau dari keluhan tadi bisa kayak keliengan ya, lebih berkunang-kunang, keliengan gitu ya. Kalau vertigo dia nyeri berputar sampai ini ya, muter-muter sekelilingnya, rasanya muter. Nah, saya nggak bisa memastikan ya, bisa iya bisa enggak. Tapi kalau keluhannya yang keliengan tadi dianggap seperti vertigo, yang dianggap beliau ini vertigo ya mungkin saja ya. Tapi untuk memastikan ya memang perlu diperiksa. Apakah memang karena anemianya atau karena memang vertigo gitu. Vertigo ada masalah yang lain di keseimbangannya, misalnya gangguan keseimbangan di area telinga atau di area otak kecilnya gitu, itu kan juga bikin vertigo, atau karena masalah yang lain gitu. Jadi tidak selalu ini apakah karena anemia, belum tentu juga gitu. Jadi nggak tentu gitu, nggak bisa memastikan pastinya. Tapi kalau bisa saja kalau yang dianggap vertigo yang keliengan itu dianggap sebagai vertigo ya bisa saja ya gitu. Oke, baik. Makanya untuk memastikan memang screening awal aja nggak apa-apa, cek HB-nya berapa. Jadi mumpung masih persiapan kan sebelum hamil, jadi bisa cek darah rutin dulu untuk lihat HB-nya bagaimana. Oh bagus. Persiapan sebelum sudah bagus tuh biasanya, karena gini, ibu hamil itu yang tadi mungkin kita di luar itu sempat kita bahas tadi ya. Jadi orang hamil itu cenderung akan mengalami penurunan HB-nya karena kondisi fisiologisnya. Jadi memang sebelum hamil sebisa mungkin dibaguskan ya ibaratnya HB-nya di kondisi yang baik, sehingga pas saat hamil dia ketika pun turun tidak sampai kondisi anemia. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Dokter, mungkin bisa dikasih tips nih, Dok, biar remaja putri kita sehat bebas anemia gitu. Iya, kalau tadi
kita lihat dulu ya tadi beberapa penyebabnya. Maka untuk tipsnya untuk remaja ini pastikan ya harus tahu dulu, pahami terkait anemia itu seperti apa. Jadi kalau bukan kita yang memahami diri kita terkait kesehatan kita, siapa lagi ya yang peduli. Kemudian asupannya. Kalau asupannya baik, tadi karena paling sering penyebabnya adalah defisiensi besi dari asupan. Nah, perbaiki asupan nutrisinya, makanannya yang bergizi seimbang, kemudian kaya zat besi. Ya, karena remaja ini tadi sudah mengalami menstruasi juga, sudah ada resiko perdarahan dari menstruasi. Jadi dia pasti beresiko untuk ke arah anemia gitu. Jadi disiapkan nutrisinya. Kemudian hindari hal yang menyebabkan atau membuat gangguan penyerapan. Itu tadi dari minum teh, kopi, kemudian minum susu yang tidak sesuai, kemudian mungkin ada masalah lambung yang konsumsi obat lambung jangka panjang, itu juga berpengaruh terhadap penyerapan zat besi juga. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan. Itu mungkin tambahan dari sudah cukup ya. Perlu mungkin kalau ada masalah itu tadi, kalau memang HB-nya rendah terus, apalagi jatuhnya HB yang sangat rendah tiba-tiba, nah itu perlu cek lebih lanjut. Itu perlu di screening lebih lanjut dan ditata laksana dengan baik. Baik, jadi jangan sampai salah paham dengan apa ya kondisi yang kita rasakan dengan penyakit lain gitu ya dokter ya. Anemia ternyata tadi yang di awal bukanlah tekanan darah yang rendah saja gitu, tapi ternyata adalah di situ HB kita yang ada masalah gitu ya. Oke, dari makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari nih keluarga FAS ternyata juga sangat berpengaruh dengan penyerapan zat besi yang kita asup gitu. Percuma juga kalau misalnya kita minum suplemen tambah darah, makannya udah bagus tuh, brokoli setiap hari, bayam gitu, ketemu daging-dagingan juga, tapi itu minumnya teh gitu ya. Boba, kopi, lanjut aja gitu ya. Itu malah jadi sia-sia gitu ya. Oke, baik. Semoga remaja FAS juga nih yang saat ini sedang mendengarkan bisa lebih aware lagi ketika memang kita berbicara terkait dengan nutrisi yang kita asup setiap hari, terus juga dengan tablet penambah darah atau bahkan penyakit anemia ini. Dokter, bisa nggak anemia ini juga harus diterapkan ya biar nggak kena anemia dengan olahraga seimbang juga nih dokter untuk penyerapan zat besi tadi dokter? Itu Satu lagi lebih sebelum ke closing. aktivitas fisik kan pola hidup sehat ya. Yeah. Jadi untuk meningkatkan pola hidup sehatnya ya diimbangi tetap ada aktivitas fisik gitu, rajin olahraga, aktivitas fisik yang sesuai. Itu lebih ke pola hidup sehatnya. Tetapi untuk asupannya untuk zat besi dari asupan yang tadi, atau misalnya ada masalah yang lain ya penanganannya disesuaikan dengan kondisi masalah anemianya tadi. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Ros, Bumi dan Rini, selamat kembali bertugas. Salam juga untuk rekan-rekan di Balkesmas, tetap sehat semangat ya Dokter dan Bumi dan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS dialog kami bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang dengan Dokter Ros dan juga Bidan Rini terkait dengan remaja bebas anemia. Semoga permasalahan di 2,3 miliar orang yang ngalamin anemia ini makin lama makin berturun gitu ya. Indonesia sendiri juga bisa menciptakan remaja yang bebas dari anemia dan lebih produktif, pokoknya lebih sehat biar nanti kedepannya generasi penerus bangsa juga berkualitas. Amin. Nah, ini pamit sementara keluarga FAS, setelah ini kita akan kembali di FAS Familia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.